Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Pertama, saya sampaikan pentingnya kita untuk toharoh, untuk bersuci, ya. Karena sesungguhnya ternyata la yaqbalullahu sholatan. Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dalam keadaan yang suci. Nah, sekalian, suci itu dikarenakan dua perkara. Pertama karena najis dan kedua karena hadas. Pertama karena najis, ya, karena kita juga sudah bahas sekarang kemarin bahwa najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis mughalladah, najis yang besar. Dan yang kedua najis yang sedang, mutawasitoh. Kemudian yang ketiga najis mukhafafah atau najis yang ringan, yang kecil gitu. Nah, kemudian kedua sebab kenapa kita bersuci atau toharoh karena hadas gitu. Nah, hadas sendiri dibagi menjadi dua. Pertama hadas besar dan kedua hadas kecil gitu. Nah, kita akan bahas mengenai hadas hari ini. Hadas besar itu adalah hadas yang berasal atau keadaan dari pertama seseorang yang setelah haid bagi perempuan, atau laki-laki setelah mimpi basah, atau bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri. Maka ketika telah melakukan hal-hal ini, maka diwajibkan seseorang itu untuk bersuci sebelum sholat. Nah, bersucinya dengan cara mandi besar. Nah, kita akan nanti jelaskan bagaimana proses, bagaimana cara mandi besar yang baik, yang benar. Dan yang kedua adalah hadas kecil. Nah, hadas kecil ini dikarenakan satu karena buang air kecil atau buang air besar, atau juga karena buang angin. Nah, maka cara mensucikannya dari hadas kecil ini pertama dengan wudhu, dan kedua dengan tayamum kalau memang tidak didapatkan air untuk bisa berwudhu. Nah, sekalian, kita akan bahas di sini, kita akan praktekkan di sini tata cara bagaimana kita wudhu yang baik dan benar. Ya, kita simak penjelasan berikut. Ya, sekalian, kita akan praktek bagaimana kita berwudhu. Jadi, pertama, airnya cukup sedikit saja, jadi tidak boleh airnya terlalu banyak dalam pemborosan air, ya, sehingga nanti airnya sedikit saja dalam penggunaan wudhunya. Itu saja. Sambil mencuci tangan, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berkumur-kumur sambil memasukkan ke hidung, ke intisyak. Ini kalau bisa, ya, artinya tidak memaksa harus ke hidung, tapi kalau memang tidak bisa ke hidung ya tidak apa-apa, ya. Jadi pertama adalah berkumur-kumur. Jadi ini juga salah satu sunnah dalam berwudu. Dan dilanjutkan dengan mencuci muka. Nah, ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi dari sini diakhiri dengan menghilangkan kotor-kotor di dalam pada mata. Nah, setelah dibuang selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke tangan. Nah, ini juga dilakukan kanan dulu 3 kali dan kiri dulu 3 kali. Jadi kanan dulu 3 kali sampai siku sini, ya. Kemudian yang baru yang kiri sampai siku juga 3 kali. Jangan lupa juga setelah jarinya juga dicuci, ya, dicuci. Nah, setelah tangan baru kita ke mengusap kepala. Ambil secuknya air, ini dibuang dari sini ke belakang, masukkan tunjuk ke telinga, baru diputar. Nah, ini cukup 1 kali, saja, ya, tidak perlu 3 kali. Nah, setelah itu baru mencuci kaki.
Nah, ini juga dilakukan tangan dulu 3 kali, baru di kiri 3 kali. Nah, setelah itu kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, selesai. Nah, jadi cukup simpel, cukup mudah untuk mempraktekkan wudhu. Nah, nanti anak-anak sekalian dipraktekkan di rumah. Untuk wudhunya nanti videonya dikirimkan ke Ustadz. Ya, terima kasih dari Ustadz.